Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas? Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lain? Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Mari kita pelajari bersama-sama. Kali ini kita akan belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Proses aliran energi dalam ekosistem dapat dilakukan melalui proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita ambil contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Aneka jenis makhluk hidup dapat kita temukan di sawah. Belalang, katak, dan ular hidup di sawah. Belalang memperoleh makanan dengan cara memakan tanaman padi. Katak mendapatkan makanan dengan cara memakan belalang. Katak dimakan ular dan ular dimakan burung elang. Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu yang ditunjukkan dengan satu arah disebut rantai makanan. Perhatikan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Di sini terdapat tanaman padi. Belalang memakan tanaman padi. Tanaman padi di sini berperan sebagai produsen karena tanaman padi bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang yang memakan tanaman padi berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan ular. Jadi ular berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Dan ular dimakan burung elang. Di sini burung elang berperan sebagai konsumen tingkat keempat. Burung elang sudah tidak dimakan lagi, tapi burung elang akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer yang kemudian akan diserap kembali oleh tanah. Begitulah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Contoh yang lain misalnya rantai makanan pada ekosistem hutan. Seperti kita ketahui, di hutan banyak sekali terdapat berbagai binatang dan beraneka macam tanaman. Kita ambil contoh di sini ada binatang kelinci, serigala,
dan macan atau harimau. Contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Kelinci memakan rumput. Kelinci dimakan serigala. Kemudian serigala dimakan harimau dan harimau mati. Bangkainya diuraikan oleh dekomposer, bakteri, cacing, dan sebagainya. Itulah contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Selanjutnya kita akan pelajari apa itu jaring-jaring makanan. Kita ambil contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kita ketahui bahwa di sawah terdapat aneka jenis makhluk hidup. Apakah tumbuhan padi hanya dimakan belalang saja? Tumbuhan padi disukai belalang, tikus, burung, ataupun ayam. Dalam satu ekosistem terdapat beberapa rantai makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Di sini kita ambil contoh tumbuhan padi. Tidak hanya satu hewan yang suka makan padi, tapi ada banyak sekali hewan yang suka makan padi. Kita ambil 3 contoh di sini, ada burung, belalang, dan juga tikus. Burung dan belalang dan tikus memakan padi. Kemudian burung akan dimakan ular atau bisa juga dimakan burung elang. Dan tikus juga demikian. Tikus bisa dimakan ular, bisa juga dimakan oleh elang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Selain dimakan ular, juga bisa dimakan elang. Seperti itulah contoh jaring-jaring makanan. Nah, demikian kita telah mempelajari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setelah kita mempelajarinya, apa yang sudah kita pelajari tadi? Ya, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Jamur, bakteri, cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa-sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. Dan jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular.
ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan.